Halo semua, saya Ristanti dari SD Negeri Banjaratma 05, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Saya CGP Angkatan 10 tahun 2024. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi di modul 1.1, yaitu kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran. Pengajaran adalah proses memberikan ilmu atau mentransfer ilmu yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pengajaran sendiri merupakan bagian dari pendidikan. Sedangkan pendidikan merupakan tuntunan yang diberikan kepada anak sesuai kodratnya agar anak mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan merupakan ruang untuk bertumbuh anak secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, serta menjadi mandiri. Yang saya percaya tentang murid sebelum mempelajari modul 1.1 adalah sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan adalah berpusat pada guru, sehingga murid cenderung hanya mendengarkan dan tidak kreatif. Kemudian, saya hanya mentransfer materi saja, sehingga murid kurang memahami dan tujuan pembelajaran belum tercapai secara maksimal. Saya juga hanya melihat nilai dari segi kognitif saja, sehingga hanya berpatok pada KKM. Saya juga kurang memahami karakter murid yang unik. Murid hanya dijadikan sebagai objek pembelajaran, sehingga saya sering merasa gagal saat murid tidak mencapai target KKM. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, ada yang berubah. Setelah saya mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara di modul 1.1 ini, saya menyadari bahwa pembelajaran yang saya lakukan selama ini kurang tepat. Seharusnya, saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, tidak hanya di ranah kognitif saja, namun di ranah-ranah yang lain, yaitu ranah spiritual, afektif, psikomotor, dan sosial budaya. Murid bukan lagi sebagai objek, tetapi subjek pembelajaran yang dapat dikembangkan sesuai bakat, minat, dan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga mereka dapat bebas berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi dengan rasa senang. Dalam hal ini, guru bertugas sebagai fasilitator. Setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya menyadari bahwa saya sebagai guru harus ikhlas, sabar, dan tulus hati dalam menjalankan tugas saya agar tercipta pembelajaran yang berpihak pada murid. Saya juga harus memahami karakteristik murid agar mereka dapat belajar dengan senang sesuai bakat dan minatnya. Saya juga harus memberi kesempatan kepada murid untuk bertumbuh sesuai dengan kodratnya. Berikut yang dapat segera saya terapkan di dalam kelas. Saya akan merancang dan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dengan melibatkan keaktifan murid, sehingga pembelajaran tidak lagi berpusat pada guru atau teacher center. Kemudian, saya juga akan menerapkan pembelajaran abad 21 yang mengajak murid untuk bisa berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan dapat berkolaborasi. Jadi, konsep merdeka belajar adalah bukan lagi menuntut, tetapi menuntun murid dalam pembelajaran dengan cara menjadi teladan yang baik melalui ucapan, sikap, dan perbuatan, serta menjalin komunikasi yang baik agar dapat memahami karakter murid. Demikianlah yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.